Nah, caranya tidak sama dengan akar A, akar B ini ya. Nah, caranya adalah di sini kita buatkan sama dengan, kemudian kita pilih cellsnya ya di A12 ini. Kemudian kita buatkan angka pangkatnya, tanda pangkatnya. Karena dia akar, jadi kita tidak buatkan angka 2 langsung, tapi kita buatkan dalam kurung 1/2 di sini. Ya, nah, ini untuk akar pangkat 2. Ini hasilnya. Kalau akar pangkat 3 bagaimana? Nah, caranya hampir sama dengan yang akar pangkat 2, tinggal kita ganti dia jadi 1/3. Jadi sini sama dengan ini A12 pangkat buka kurung 1/3. Nah, ini untuk akar pangkat 3. Ya. Nah, kalau kita ingin membatasi angka desimalnya bagaimana? Kalau ini kan banyak ini angka desimalnya. Nah, caranya yaitu kita tinggal blok saja kira-kira bagian mana yang kita ingin batasi komanya atau bilangan desimalnya. Nah, misalnya mungkin di sini kita blok aja semuanya ya. Kita anggap semuanya nanti mungkin ada yang hasilnya berkoma atau bagaimana ya. Jadi kita batasi di sini. Caranya adalah tinggal kita pilih di sini ini ya. Ya. Tinggal kita pilih di sini antara dua ini. Ya, atau bisa dari bagian ini. Kita ambil more number formats ya. Nah, kita pilih. Nah, kemudian kita cari di sini ada number. Nah, di sini kita batasi misalnya decimal place-nya itu belakang angkanya berapa angka di belakang koma. Nah, misalnya ada 1 atau 2. Nah, mungkin di sini saya batasi jadi 2. Ya, berarti semuanya jadi 2 di sini. Atau mungkin kita tidak ingin batasi angkanya. Atau kita hanya beberapa saja, misalnya pada bagian ini saja. Ya. Misalnya pada bagian ini aja. Jadi kita batasi, ambil number format, ini number, ini 2 angka. Ya. Nah, ini begitu juga dengan ini. Ini kita blok. Ya, ini kita blok, kemudian kita ambil ini number 2 angka. Oke. Nah, kemudian kita coba untuk latihan yang kedua. Ya, kita akan membuat sebuah laporan penjualan. Nah, ini data-datanya sudah tersaji seperti ini. Nanti kita sesuaikan di Excel-nya, sesuaikan tampilan seperti ini. Ya, datanya disajikan seperti ini. Ya, mungkin langsung saja kita cobakan. Nah, untuk pengerjaan ini, latihan yang ini, saya akan buat di dalam sheet yang kedua atau worksheet yang kedua atau lembaran yang kedua. Nah, di sini. Ya, jadi masih di komen yang sama, tapi dia di area kerja yang kedua, ke sheet 2. Nah, ini saya ganti namanya jadi laporan penjualan. Ya. Nah, mulai dari judul yang pertama. Nah, ini ya. Jadi ini kita buatkan dulu formatnya. Jadi jangan kita buat desain dulu, tapi format dulu yang kita buatkan. Nah, kemudian kita mulai dengan posisinya dari nomor 6 ya. Ini dari nomor 6. Ini no, read ini no, kemudian bulan, kemudian di sini jenis barang, atau jenis furnitur ya. Kemudian di sini ada kursi,
meja, kemudian lemari. Nah, buatnya seperti ini. Jadi di sini jenis furnitur itu berada di baris ke-6, kemudian untuk kursi, meja, dan lemari itu berada di baris ke-7. Nah, nanti kita atur posisinya jadi seperti tampilan yang ada di sini. Kemudian selanjutnya jumlah barang keluar. Nah, ini jumlah barang keluar. Ini kita posisinya hanya dalam satu baris ya, yang L, BRG keluar. Jangan di bawahnya keluar, tapi dalam satu baris saja dulu. Nanti kita atur. Nah, kalau misalnya terganggu, ini nanti kita tarik saja dulu sementara. Kemudian sampingnya yaitu total penjualan. Oke, kemudian ini kita buatkan kalau tahun itu adanya 12 ya, berarti dari 1 sampai 12. Jadi kalau untuk angka ini jangan kita buat ketik satu-satu ya. Nah, cara mudahnya adalah kita buatkan dulu 1 dan 2 ya. Setelah 1 2 dibuatkan, ini tinggal kita blok keduanya. Kemudian pada titik atau poin hitam yang ada di sudut sebelah kanan bawah, ini kita tarik sampai 12. Nah, sini. Oke, selanjutnya di sini kita buatkan bulannya. Januari sampai Desember. Kemudian nah ini untuk total penjualan bulanannya kita buatkan angkanya ya, mulai dari 3 juta pertama. 3 juta. Kemudian seterusnya 3.450.000. Ya, sampai seterusnya. Nah, jadi untuk angka-angka ini jangan saudara buat kursnya dulu atau rupiahnya atau Rp-nya di sini dulu. Ya, cukup kita buatkan dulu angkanya, jangan ditambahkan. Kalau untuk menambahkan rupiahnya dan lain sebagainya, itu nanti kita atur di dalam format cell. Ya, jadi ada pengaturannya nanti. Dan nanti ketika kita proses itu tidak berpengaruh. Ya, penggunaan tanda rupiah dan sebagainya itu. Jadi ini cukup angkanya kita buatkan dulu ya sampai selesai. Nah, seperti ini ya. Kita buatkan dulu angka-angkanya. Kemudian jumlah barangnya kita tuliskan juga. Ya, seperti ini. Kemudian pada bagian bawah itu nanti ada total keseluruhan, rata-rata penjualan. Nah, ini tinggal kita ketik di sini dulu. Total keseluruhan. Jadi jangan di tengah ya posisinya, tapi nanti kita akan atur sendiri, ada pengaturannya supaya nanti dia posisi ke tengah. Kemudian ini rata-rata penjualan, kemudian penjualan terbesar, kemudian penjualan terkecil. Nah, oke. Nah, ini kita sudah buatkan dulu formatnya. Nah, sekarang kita tinggal desain bagaimana tampilannya sesuai dengan tampilan ini. Ya. Nah, mulai dari judul dulu. Judul posisinya itu berada di tengah. Ya, berarti ini kita blok, kemudian kita sesuaikan di sini sampai sini. Ya, jangan semuanya di blok. Kalau semuanya di blok, kemudian kita merge and center, nanti dia akan bermasalah. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi jangan seperti itu. Jadi caranya adalah kita blok satu persatu per barisnya. Ya, contohnya ini. Ini saya blok, kemudian sampai sini ya, sampai G ini. Jangan sampai H. Kalau sampai H ini kosong di sini, karena yang tertulis hanya sampai G. Ya, berarti ini saya blok sampai G, merge and center. Kemudian toko furnitur juga sama, merge and center. Tahun juga seperti itu. Nah, ini mungkin boleh di tampilannya mungkin diperbesar teksnya dan sebagainya. Misalnya ini ya, sebagai contoh saja. Oke, selanjutnya
Nah, ini baru kita buatkan tabelnya. Silakan di blok mana bagian yang akan kita buatkan tabel. Nah, berarti di sini saya blok dari A6 sampai G23 ya. Kemudian kita ambil bordernya, all borders ya, all borders. Nah, kemudian kita sesuaikan posisi bordernya agar lebih rapi ya. Mungkin mulai dari yang pertama nomor ya. Nah, ini karena dia ada 2 baris, sedangkan yang terpakai hanya 1 baris. Nah, ini tinggal kita blok 2 baris ini, kita jadikan satu sama dengan cara merge and center tadi. Ya, posisinya nanti berada di sini. Kalau dia ingin di tengah, ambil pada bagian middle length nih. Nah, ini. Kemudian bulan juga sama, merge and center. Kita blok dulu ya merge and center, kemudian kita posisikan di tengah. Nah, jenis furnitur ini mungkin nanti akan kita bagi menjadi satu saja, karena ada 3 jadi satu. Ini kita blok 3 kolom, kemudian merge and center. Kursi, meja, lemari ini kita tinggal sesuaikan apanya ya, ukuran kolomnya. Jumlah barang keluar, nah ini kita blok 2 baris ini, kemudian merge and center. Kemudian kita posisikan di tengah. Kalau seandainya masih berlebih di sini bagiannya, ya nggak usah diperbesar. Nah, karena isinya hanya sedikit. Nah, caranya bagaimana? Ini kita tetap ukuran segini, tapi kita wrap text. Jadi kita maksimalkan kolom teksnya. Nah, jadi seperti ini. Ya. Kemudian total penjualan juga sama, merge and center. Kemudian pilih word text. Ini mungkin boleh kita besar dikit, karena nanti jumlahnya akan besar di sini. Si teksnya di tengah, ya. Kemudian ini mungkin kita perbesar sedikit. Nah, selanjutnya untuk total keseluruhan, ya, total keseluruhan itu sampai sini. Kita blok, merge and center, ini juga sama, kita blok. Kemudian jumlah barang keluar ini totalnya kita blok juga. Ini total keseluruhan ya. Ini blok 4 baris, merge and center. Kemudian di sini mungkin kita berikan warna ya untuk membedakan. Ini saya posisikan dulu di tengah. Ya. Nah, ini kita blok, kemudian kita berikan warna. Warnanya bebas saja, silahkan disesuaikan. Ini mungkin merah ya. Merah. Tinggal disesuaikan saja. Oke, kalau sudah rasanya, sekarang kita buatkan fungsi-fungsinya. Ya. Ini di tengah ya. Kita buatkan fungsi-fungsinya. Mulai dari total penjualan. Untuk total penjualan, di sini yang ditotalkan adalah pada bagian Januari saja, mulai dari kursi, meja, dan lemari. Nah, ini kita jumlahkan. Nah, di sini kita gunakan fungsi yaitu sum. Berarti di sini sama dengan sum buka kurung, ya. Kemudian kita blok rank sales yang akan kita jumlahkan nilainya. Berarti dari C8 sampai E8. Berarti ini kita blok, ya. Kemudian ditutup dengan tanda kurung. Nah, didapatkan hasil di sini. Ya. Nah, kalau untuk hasil yang lainnya bagaimana? Nanti ini tinggal kita tarik saja. Oke. Nah, selanjutnya untuk total keseluruhan. Nah, ini untuk total keseluruhan ini sama dengan yang ini ya. Ini tinggal kita sama dengan, kemudian ini kita jumlahkan. Ya, kita gunakan fungsi sum juga, buka kurung. Nah, ini kita blok. Ya, ini untuk keseluruhan. Kemudian untuk rata-rata penjualan, nah di sini kita gunakan fungsi average. Buka kurung. Nah, ini kita blok. Yang di blok itu hanya sampai Januari sampai Desember ya. Jangan ditambahkan total keseluruhan, nanti beda hasilnya.
Nah, ini kita tutup kurung, setelah di blok tutup kurung. Nah, ini dapatkan rata-rata penjualan. Ya, jadi di dalam 1 tahun itu berapa rata-rata penjualannya. Nah, ini di sini juga bisa kita buatkan jumlahnya ya. Mulai dari kursi penjualan terbesarnya berapa. Nah, kalau kita cek di sini mungkin agak lama kita carinya. Nah, berarti kita gunakan fungsi di sini, yaitu fungsi max sama dengan max buka kurung, kemudian blok mana yang akan kita cari nilai tertingginya. Nah, gitu juga untuk meja dan lemari ini tinggal kita tarik aja ke samping. Ya. Kemudian untuk yang terendah atau terkecil, itu semua fungsinya dengan menggunakan sama dengan min buka kurung, kita rentangkan nilainya. Ya. Nah, ini juga sama, kita tarik saja. Nah, kemudian ini juga sama, ini sama dengan max, kita cari mana yang tertinggi penjualannya dalam 1 tahun tersebut. Dan di sini juga sama, ini sama dengan min buka kurung, kita blok. Nah, ini dapatkan hasilnya. Oke, kalau sudah, nah ini ada satu lagi jumlah barang keluar, ini belum kita hitung ya. Ini sama dengan sum buka kurung. Nah, ini dapat jumlah keluar itu barangnya ada 79 barang keluar dalam 1 tahun. Ya. Nah, ini. Nah, kalau seandainya kita ingin menambahkan kurs ya, agar dia ada angkanya itu ada rupiahnya, ada dolarnya dan sebagainya, ini kita tinggal atur. Cara mengaturnya adalah ini kita blok dulu mana yang akan kita buatkan rupiahnya. Kita blok ya. Soalnya ini kita blok dulu. Kemudian kita ambil pada menu number. Nah, di sini ada pilihan ya. Nah, kebetulan di sini tidak ada rupiah. Ya, atau kita cari di sini juga sama, more number format. Kita ambil di sini accounting ya. Jadi untuk kurs-kurs angka, simbol rupiah dan sebagainya itu ada di sini. Nah, kita cek di sini apakah ada rupiahnya. Ya. Nah, kebetulan di sini tidak ada rupiahnya, berarti kita akan buatkan sendiri. Ya. Kita buatkan formatnya sendiri. Nah, kalau mungkin di beberapa komputer yang lain itu ada ya. Jadi silakan disesuaikan, tinggal diklik saja. Kalau tidak ada, tinggal kita buat sendiri. Nah, caranya apa? Caranya mungkin kita buat dulu formatnya, gunakan format yang ada saja dulu. Misalnya saya ambil dolar US ya. Ini saya klik. Kemudian di custom ya. Ambil custom. Nah, kemudian kita ganti nih. Dolar-dolar ini kita ganti jadi Rp ini juga Rp nah, sorry ini saya close dulu, saya ambil lagi ya, saya ulangi, ambil more format number accounting. Nah, ini saya ambil dolar, kemudian oke dulu ya. Nah, setelah di oke kan kita tinggal ganti lagi, blok lagi ini. Kemudian kita ambil more number format, kita custom. Nah, di sini kita ganti Rp, ini juga Rp. Ya, dolarnya kita ganti ya, simbol dolarnya kita ganti dari Rp. Nah, kalau sudah tinggal oke ya. Nah, kalau ini ada tanda pagar-pagar ini nanti kita perbesar aja supaya nanti dia tampil. Ya, ini juga kita perbesar sedikit. Kemudian untuk total penjualan juga sama, ini kita buat juga caranya seperti tadi, counting. Kita pilih simbolnya dolar, kemudian kita ganti lagi more format number. Ini bagi yang tidak ada ya. Nah, bagi yang tidak ada rupiahnya atau Rp-nya tinggal diganti di sini. Tapi kalau ada tinggal diklik saja, jadi nggak usah dibuat seperti ini. Ini bagi yang tidak ada saja. Kebetulan di laptop saya itu tidak ada rupiahnya. Dan oke. Nah, ini juga sama ya.
Nah, oke. Ini sudah selesai semuanya kita buatkan course-nya. Artinya ini sudah selesai semuanya. Nah, sehingga kita sudah dapat hasil mulai dari total penjualan, kemudian total keseluruhan penjualan dalam 1 tahun, kemudian rata-rata penjualan dalam 1 tahun, kemudian penjualan terbesar per jenis furniturnya, termasuk juga nanti berapa jumlah barang yang keluar dengan menggunakan formula atau fungsi. Oke, untuk materi kali ini saya rasa cukup. Silakan jika ada pertanyaan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.